Di dalam ruang kelas, terdapat mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba dosen meminta mahasiswa untuk mengikuti kuis mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik mahasiswa sekalian, hari ini saya akan mengadakan kuis untuk menambahkan nilai mata kuliah kalian yang masih kurang. Hah? Hari ini kuis? Bukannya baru pertemuan kemarin ya kita sudah melakukan ujian? Iya nih, selalu aja dadakan. Izin bertanya Ibu, untuk kuis hari ini materi yang akan diujikan pada pertemuan berapa Ibu? Untuk materi kuis kali ini, saya membuat soal dari pertemuan kita minggu lalu tentang penerapan nilai-nilai anti korupsi. Sekarang, kalian bisa menyimpan handphone kalian di tas masing-masing dan menyiapkan kertas lembar. Saya akan membacakan soalnya. Kamu udah belajar? Aku nggak paham apa-apa lagi tentang materi itu. Nggak apa-apa, kita kan duduk paling belakang, bisa lah lihat HP. Oke, saya akan membagikan kertas untuk kalian menulis soalnya di sini ya. Oke, saya bacakan soal nomor 1. Sebutkan contoh dari nilai-nilai anti korupsi. Baik, silakan kalian kerjakan masing-masing tanpa melihat handphone atau bertanya ke teman dekatnya. Karena waktunya sudah habis, sudah lebih dari 10 menit, kalian bisa mengumpulkan jawaban kalian masing-masing ke depan ya. Terima kasih. Ujian berlangsung selama 10 menit. Mahasiswa mengumpulkan kuis dan dosen memeriksa beberapa jawaban mahasiswa yang sudah terkumpul. Di tengah kegiatan memeriksa jawaban, dosen menemukan keanehan pada jawaban milik Dila yang isinya sama persis dengan milik Nabil. Tanpa ragu, dosen memanggil dua mahasiswa tersebut. Dila dan Nabil, kalian ke ruangan saya ya nanti. Saya, Ibu. Iya, kamu sama teman kamu. Nanti temuin saya di ruang dosen ya. Berjalan ke arah ruang dosen. Permisi Ibu, maaf Ibu ada perlu apa ya Bu? Mau manggil kamu? Silakan kalian duduk dulu. Baik Bu. Kalian tahu kan ini materi tentang anti korupsi? Saya sudah mengajarkan kalian tentang nilai-nilai anti korupsi. Tetapi justru kalian malah mencontek. Dan itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Maafkan kami, Bu. Kami melakukan itu karena kami tidak belajar dan tidak paham materinya. Baik kalau begitu. Tetapi kalian jangan mengulang perbuatan kalian yang tadi ya. Untuk konsekuensinya, kalian harus mengulang kuis kalian yang tadi. Baik Ibu, kami akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari Ibu. Oke, kalian boleh keluar. Terima kasih Bu. Setelah Dila dan Nabil kembali ke ruang kelas, mereka dicerca berbagai macam pertanyaan dari teman-teman kelasnya. Kalian kenapa? Aku bisa dipanggil ke ruang dosen? Kami baru saja dipanggil ke ruang dosen karena kami habis melakukan kecurangan saat kuis tadi. Kenapa kalian bisa melakukan kecurangan seperti itu? Ini kan salah satu mata kuliah PBAK tentang korupsi. Kalian tahu tidak salah satu penerapan nilai-nilai anti korupsi itu salah satunya adalah kejujuran. Nah, betul itu. Kalian udah melakukan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi tahu. Ya kami sadar kami salah, tapi kami sudah bertanggung jawab kok dan mendapatkan konsekuensi dari dosen. Maaf ya, kami berbicara seperti ini karena kami kan peduli kepada kalian supaya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.
Udah, jangan sedih kayak gitu. Mending kita ke kantin yuk. Lain halnya dengan 3 orang mahasiswi yang sedang sibuk bergosip pria tentang maraknya kasus korupsi di kalangan pemerintah. Salah satunya adalah Menteri Pertanian Indonesia sedang viral karena berhasil menggelapkan uang negara yang sangat besar. Guys, kalian tahu pasti salah satu anggota DPR negara kita dikorupsi? Iya tahu, barusan kita lihat beritanya viral di TikTok ya. Di TV juga udah divonis tuh 10 tahun penjara. Ya kan, namanya juga manusia kalau dikasih uang banyak pasti langsung gelap mata. Udah yuk guys, kita masuk ke kelas aja mau pembelajaran. Yuk. Pembelajaran di ruang kelas 2C berjalan lancar hingga waktu menunjukkan pukul 15.00, yang artinya pembelajaran perkuliahan sudah berakhir dan seluruh mahasiswa dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Mary kembali ke rumah setelah seharian melakukan aktivitas perkuliahan. Sesampainya di rumah, Mary bersama ibu dan adiknya duduk bersama di ruang keluarga sembari menonton televisi yang sedang memperlihatkan berita terbaru tentang salah satu pejabat tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh KPK menjadi salah satu tersangka melakukan penggelapan uang. Assalamualaikum, Bu. Ngapain nih, Bu? Lagi nonton. Total 21 tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov. Lihat deh Mbak, anggota DPR saja masih bisa korupsi loh ya, padahal negara yang memerintah mereka. Iya ya, Bu. Gimana negara kita pemerintah yang pernah korupsi? Wah gila nih, DPR udah banyak, punya lapangan bola, mobil lebih dari 2, masih aja korupsi. Namanya juga orang haus ya sih, haus kekayaan maksudnya. Ya namanya juga manusia deh, apalagi jika dihadapkan dengan uang yang banyak, sudah pasti tergoda. Bagi orangnya serakah, selalu mau lebih dan tidak pernah merasa puas. Kalau aku nih jadi pejabat tinggi, terus ada yang korupsi, aku suruh lemparin dia ke kandang buaya. Gila sih. Keesokan harinya, Ibu Najmi memberikan uang bulanan kepada Mary dan Ibu menitipkan uang bulanan punya sang adik juga kepada Mary. Masing-masing dari mereka diberikan 500.000 per bulannya. Kak, kata ibu, beliau udah ngasih 15.000. Mana duitnya? Kata ibu, duitnya seperti biasa ya, 500.000. Mana nih 100.000-nya, lu gondol ya? Ya elah, kan gue lebih tua nih, ya gue gede dikit lah. Gak usah cari perkara deh lo. Lo sama aja tau gak sih kayak DPR itu, korupsi, serakah. Lo duluan deh sini yang gue masukin kandang buaya. Yang gak gitu juga kali, ya habisnya 500.000 mana mau gue. Belum lagi biaya nongkrong, gue cek ke Shopee, begitu beli skincare, make up, masih banyak deh, mana cukup 500.000. Hidup sederhana aja lah kak, bersyukur dikasih duit. Mending sini deh 100.000-nya daripada aku bilang ibu biar gak kasih duit bulanan lo. Iya nih 100.000-nya, maaf ya, ngomong lagi deh. Malam minggu adalah malamnya anak muda, tetapi tidak untuk Desti. Malam minggu ini Desti gunakan untuk belajar, karena hari Seninnya kampusnya mengadakan UAS secara luring. Berbeda dengan Karisa ingin mengajak Desti untuk pergi malam minggu bersama. Halo Des, Halo, Cak. jalan yuk, malam minggu nih. Duh, sorry nih. Gue nggak bisa deh kayaknya. Mungkin next time aja kali ya. Ih, parah banget, kenapa nggak bisa sih? Lu tuh lupa ya. Senin tuh kita udah UAS. Apalagi ini UASnya secara luring. Ya elah, santai aja kali, masih bisa ngerjain bareng ini kan? Lebih tepatnya sih nyontek. Widih, pede juga nih gue lihat-lihat. Cak, ini tuh UAS loh ya. Dikerjainnya secara mandiri. Gak bisa lu tergantung sama orang lain terus. Mana ada UAS dikerjain bareng-bareng. Korupsi itu namanya. Ya elah, santai aja lah, masih ada hari minggu kan buat belajar. Udah sih, ayo kapan kita jalan nih? Duh, maaf banget nih. Kayak next time aja deh, Cak. Gua mau lebih ke
kerja keras lagi di UAS ini. Soalnya UTS kemarin nilai gue turun banget. Ingat ya, UKT kita tuh mahal. Gimana kalau kita belajar bareng aja di rumah gue? Mau nggak? Gua kan maunya jalan, bukan belajar tahu. Cak, kalau kita nggak belajar dari sekarang, emangnya lu di hari Senin bisa ngerjain UAS apa? Ingat ya, ini tuh UAS. Lu kerjain sendiri, nggak ada yang bisa ngebantu lu. Yaudah, lu mau belajar nggak? Belajar bareng gue sini. Kalau nggak mau, ya udah nih, gue lanjut belajar aja. Ya udah, gua ke rumah lo ya, kita belajar bareng. Oke, gitu dong. Itu baru anak baik. Ya udah, cepetan kesini, bawa buku jangan lupa ya. Iya, gue siap-siap dulu nih, jangan lupa nih, siapin cemilan. Ya udah, cepetan, jangan lama-lama. Gue tunggu nih, hati-hati di jalan ya. Oke, bye. Bye-bye. Niat Karisa yang mau malam minggu bersama Desti pun kandas karena Desti ingin belajar UAS di hari Senin. Dengan ajakan Desti, Karisa pun belajar bersama dengan Desti untuk UAS di hari Senin. Kelas pagi ini adalah mata kuliah PBAK. Kelas PBAK mulai di jam 8 pagi. Ara pun pasang alarm di HP-nya di jam 6 pagi. Duh, masih ngantuk, tidur bentar lagi deh. Duh, kesiangan lagi. Kelas sudah mulai nih pasti nih. Gue siap-siap dulu deh. Ara pun bersiap-siap dengan tergesa-gesa. Setelah siap, Ara langsung berangkat ke kampus untuk mengikuti kelas mata kuliah PBAK. Setelah sampai di depan kelas, Ara merasa takut karena kesalahan sendiri yang ia buat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat, Bu. Jam berapa sekarang, Azara? Jam 8:30, Bu. Terus kelas masuknya jam berapa? Jam 8, Bu. Saya minta maaf ya, Bu, atas perilaku saya yang melanggar nilai kedisiplinan, Bu. Oke, besok jangan diulangi lagi ya. Ara pun langsung duduk, dan pembelajaran dilanjut kembali. Jadi, pengertian gratifikasi itu adalah... Dosen menjelaskan tentang korupsi. Karena saya sudah menjelaskan apa itu korupsi, dari kalian ada yang ingin memberikan pendapat atau menjelaskan mengenai korupsi? Saya, Bu. Oke, Widi, silahkan. Menurut saya korupsi itu merupakan perilaku yang tidak patut untuk dicontoh. Karena dengan korupsi itu kita dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan orang-orang yang terlibat korupsi itu juga dapat memberikan dampak yang merugikan, dampak negatif di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Segitu aja, Bu, pendapat dari saya terkait korupsi. Baik, Widi. Untuk yang lain, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang korupsi? Bu, kalau menurut saya di dalam korupsi itu ada 9 prinsip, Bu. Yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran itu tidak berbohong tentang apapun. Yang kedua itu ada kedisiplinan, patuh terhadap peraturan yang ada. Yang ketiga itu tanggung jawab, siap menanggung tugas yang diberikan dan dapat amanah. Yang keempat itu ada keadilan, tidak berat sebelah. Yang kelima itu ada berani, membela dan mengatakan kebenaran. Yang keenam itu ada peduli, peka terhadap adanya korupsi. Yang ketujuh itu ada kerja keras, ketekunan terhadap segala pekerjaan. Yang kedelapan itu ada kesederhanaan, tidak hidup dengan boros dan merasa cukup. Yang kesembilan itu ada mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Bagus sekali, Ara dan Widi. Nah, terakhir saya ingin mendengarkan pendapat kalian tentang orang-orang yang melakukan korupsi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan, Muti. Menurut saya, orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang haus akan kekayaan. Mereka itu tidak amanah dengan tanggung jawab yang diberikan. Mereka juga tidak merasa puas dengan apa yang mereka punya. Jadi, orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang tidak jujur, Ibu.
Bagus, hebat sekali kalian yang telah berani menyampaikan pendapat kalian mengenai korupsi ini. Kita tepuk tangan dulu. Karena jam Ibu sudah habis, jadi Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.